kalau pada musim kemarau, ini yang hijau ini akan menjadi kuning, lalu setelah kuning dia akan ke warna hitam. Setiap tahun itu awal mula terjadi kebakaran itu hanya ada tiga hal saja. Pertama, orang mencari madu di hutan, lalu mereka mengusir madu dengan membakar. Lalu dari situ sisa pembakaran dari hasil itu jatuh ke bawah, di bawah ada semak belukar, lalu di situ terjadi kebakaran. Itu satu. Yang kedua juga proses orang mau berburu. Daripada saat rusa, mereka mau buru rusa, babi hutan, mereka harus membakar ini padang. Mereka harus membakar ini padang. Sehingga mereka memburunya lebih mudah untuk mendapatkan hasil buruan itu. Ya. Lalu yang berikut juga orang mau kasih makanan ternak. Mau beri makanan ternak supaya makanan ternak itu ada hijauan. Dengan catatan mereka membakar hutan ini. Sehingga alang-alang ini ketika tumbuh, mereka sudah mulai datang ikat ini tanaman, hewan mereka di sini, hewan piaraan. Karena budaya di sini tidak pakai kandang, lepas saja. Tidak pakai kandang, lepas saja. Jadi mereka dengan membakar itu berarti mereka memperoleh satu hasil rumput muda yang baik untuk memberi makanan piaraan mereka. Dan itu berlaku untuk siapa saja, mau piara boleh-boleh saja. Di sini. Sehingga pada musim penghujan ini kita lihat memang agak segar ini. Tapi nanti kalau pada musim kemarau, ini yang hijau ini akan menjadi kuning, lalu setelah kuning dia akan ke warna hitam begitu, yang mana memudahkan untuk terjadi kebakaran. Sering juga orang lewat di jalan, lalu mereka membuang puntung rokok, mungkin pada saat-saat itu ada ternak yang sudah habis makan ini, lalu ada kotoran ternak seperti kuda, sapi itu, ketika puntung rokok kena di tai kuda itu, dia mudah merambat. Langsung jabok. Jabok dan sudah selesai. Kita mau tahan apa lagi? Si jago merah ini kita tidak bisa tahan, itu sudah dari dulu. Menanam mulai bulan April, sebab tanam 2.500 pohon di sini. Dengan di sana 1.000, jadi 3.500 pohon. Sebab kalau dia mati pun saya harus tetap sulam, dengan anggota tetap sulam, mengingat supaya dia semua hidup. Maksud tujuan saya sebagai ketua kelompok. Bambu ini ya boleh dikatakanlah 90% hidup, semuanya hidup. Artinya kurang sekali yang mati. Adanya giliran pengisian air, yang lain pakai bambu, yang lain pakai ember, yang lain pakai jargen. Ya. Oke. Biasanya berapa kali seminggu? Kalau seminggu kami kan turun kegiatan 1 minggu 1 kali. Jadi saatnya kami isi air diperkirakan 1 minggu 1 kali. Jadi isi 1 kali. Iya, iya. Bungkus bambu ini kalau sudah anakan sudah besar tinggi, itu sudah tidak pakai lagi. Karena sudah tahan. Karena sudah tahan, akarnya sudah masuk ke dalam. Ya, bungkus bambu ini ada ratusan lebih. Itu dibuat pada musim? Dibuat pada musim kemarau. Ya.
Apakah ini bisa dipakai juga di tempat lain kalau kita penghijauan nanti? Kalau memang untuk macam ada kesempatan untuk penghijauan di tempat lain bisa dipakai. Bisa. Fungsinya kalau kita tanam pohon banyak, fungsinya kita punya lokasi ini menjadi penghijauan dan air juga berlimpah untuk kemudian hari untuk anak cucu kita pakai mau kerja rumah kah, mau apa saja bisa. Dengan adanya kelompok Caritas kita pada 2 tahun terakhir ini, kelihatannya sudah tidak lagi. Rata-rata sudah tidak lagi. Masih ada juga sekitar daerah-daerah kaki pegunungan. Itu juga karena mereka masih mencari madu. Terus yang kita punya kebun Caritas yang ada ini, sudah tahun ke-3, puji Tuhan, kita tidak terjadi kebakaran lagi. Itu sesuatu yang menurut kami, kehadiran gereja, ya misi ke tengah kami di paroki ini, kami merasa satu hal yang membawa nilai tambah untuk kami. Dan kami juga berterima kasih kepada ya pihak keuskupan, dalam hal ini ya Caritas, yang mana sudah bekerja sama dengan pihak pemerintah dan gereja di sini untuk mau menanam. Dan saya secara pribadi sebagai fasilitator, juga sebagai ketua BPD atas nama pemerintah, kami mengucapkan terima kasih banyak atas kerjasama ini dan dukungan dari berbagai pihak untuk bagaimana kami menghijaukan kembali paroki kami, keuskupan kami, desa kami, dan tanah air kami tercinta ini.